Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan hati pikiran kami, supaya kami boleh menangkap firman Tuhan, supaya hati kami, Tuhan, Engkau teguhkan dengan iman kami yang semakin meningkat, sehingga doa kami, ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, segala apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menyertai, memberkati. Sehingga ketika kami dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, dan Engkau membuka jalan bagi kami. Engkau Tuhan yang memberkati, menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 37. Kita lihat dulu. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sampai di sini dulu. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi orang-orang percaya, saudara, bisa mengalami yang dikatakan dia jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Artinya Tuhan menopang. Memang dia sempat jatuh, tetapi tidak sampai habis. Karena Tuhan akan mengangkat dia kembali. Contoh-contoh Alkitab jelas mengatakan bagaimana Ayub yang memang dia dihabisi oleh setan, namun tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang. Kalau tangan Tuhan menopang, apa yang terjadi kemudian? Yang kalau kita lihat tadi pasti yaitu berkat kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga tema hari ini, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan merasa kegagalan itu adalah kegagalan. Karena ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ingat bahwa kita memang sempat jatuh, namun tangan Tuhan menopang kita. Bukan berarti kita tidak jatuh, kita bisa jatuh, kita sempat jatuh, kita jatuh, tapi tangan Tuhan yang menopang kita. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan menopang kita, sehingga kita boleh bangkit kembali. Ada satu kisah bagaimana seorang yang bernama Steve Jobs. Steve Jobs ini, saudara, boleh dikatakan zaman dahulu dia membangun dan kerja di perusahaan yang bernama Apple. Namun suatu saat karena dia berinovasi dan tidak cocok atau kemudian berselisih paham, akhirnya dia meninggalkan Apple itu dan dia kerja sendiri. Kerja sendiri juga dia belum begitu berhasil. Mungkin punya masalah-masalah juga yang dihadapinya. Kemudian dia kembali lagi ke Apple. Dan saat itu perusahaan Apple menerima dia. Dan apa yang terjadi saat itu? Maka dia mengeluarkan, saudara, iPhone yang sudah terkenal sampai hari ini dengan iPhone 13 sampai hari ini. Namun Steve Jobs sendiri, dia tidak menikmati sampai iPhone 13. Mungkin nggak sampai setengahnya. Dia sudah pergi meninggalkan dunia ini. Namun sebelum dia meninggalkan dunia, dia sempat membuat iPhone itu berhasil, yaitu menjadi nomor 1 di dunia dengan inovasi-inovasinya yang luar biasa, dengan ide-idenya yang cemerlang, sehingga ada iPhone, ada iMac, sehingga sebelum dia meninggal dia masih mempunyai uang itu sekitar 11 miliar dolar. Itu pada tahun itu uang itu besar sekali. Kalau mama sekarang dia masih hidup, mungkin uangnya bisa menjadi 80, 90. Bisa menjadi orang nomor 2 atau nomor 1 kaya di dunia, saudara. Karena saat itu kita melihat bagaimana Steve Jobs, dia seorang yang boleh dikatakan coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Namun kemudian dia kembali dan kemudian dia berhasil. Artinya di sini bahwa ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kegagalan, kita mengalami sesuatu yang tidak baik, jangan menganggap itu adalah akhir. Tetapi itu adalah keberhasilan yang tertunda. Sehingga kita harus memperbaiki diri kita. Mengasah kita lebih bagus, melatih kita supaya lebih giat, lebih fokus, dan sebagainya. Akhirnya Steve Jobs berhasil. Demikian dalam kehidupan kita, saudara.
kalau kita mengalami situasi yang sulit, jangan putus asa. Orang yang putus asa dan yang sudah menyerah itu berarti orang gagal. Selama kita tidak menyerah dan tidak putus asa, kita belum gagal. Walaupun kegagalan demi kegagalan kita alami, namun yang pasti bahwa itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kita lihat ayat selanjutnya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini, saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan, ketika dia jatuh, saudara, dia ditopang. Bahkan anak cucunya tidak minta-minta. Bahkan Tuhan memberkati anak cucunya. Sebab itu, saudara, hari ini, mungkin kita saat ini merasa gagal di dunia. Tetapi yang pasti, jangan gagal di dalam doa. Jangan gagal di dalam rohani. Jangan gagal di dalam iman. Jangan kegagalan di dalam dunia, kemudian kita menjual iman kita. Akhirnya kita supaya berhasil mendapatkannya. Itu, saudara, akan menghancurkan diri kita. Jikalau kita gagal di dalam dunia, kita tidak boleh gagal di dalam iman dan rohani kita dan pengenalan kita kepada Tuhan. Ketika kita berhasil mengenal Tuhan dan kemudian iman kita bangkit, maka itulah kita melihat, saudara, keberhasilan demi keberhasilan. Sehingga kegagalan itu adalah bukan sesuatu yang menyakitkan, walaupun itu sendiri menyedihkan hati kita. Tetapi kegagalan itu satu obat yang mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Kegagalan itu adalah satu kekuatan yang membuat kita untuk lebih berseru dan mencari wajah Tuhan. Sehingga kalau kita melihat kegagalan itu dari kacamata kita sendiri, akhirnya kita merasa itu menghancurkan kita. Tetapi dari kacamata rohani, bahwa kegagalan itu adalah bagian dari keberhasilan yang tertunda. Nah, kegagalan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jikalau kita mengalami kesulitan, kegagalan, namun kemudian kita mulai menjauh dari Tuhan, itulah kegagalan yang sangat menyedihkan sekali. Sama seperti, saudara, kalau kita melihat Yudas Iskariot. Dia mencoba untuk mencari uang ya dengan jalan yang salah. Tadi dikatakan dia gagal dengan uangnya, kemudian dia menjual imannya, menjual Yesusnya supaya dia dapat uang. Ketika dia dapat uang, apa yang terjadi? Dia kembalikan uang itu, dia menyesal, dia bunuh diri. Itulah namanya kegagalan yang tidak bisa dimaafkan. Sebab itu, saudara, hari ini, jikalau kita gagal di dalam dunia, jangan sampai, saudara, kita menjual iman kita atau menjual Tuhan kita. Justru kita harus membangun iman kita dan mendekati Tuhan kita. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa, saudara. Itulah namanya orang-orang yang jatuh namun tidak tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Sehingga ia memberikan pinjaman penuh belas kasihan, dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucunya tidak minta-minta. Walaupun dia mulai muda sampai tua, dia tidak pernah melihat orang-orang yang dicintai Tuhan hidupnya itu hancur lebur. Nah, namun Tuhan selalu memberkatinya. Tuhan selalu menyertainya. Sehingga saat ini jikalau saudara sedang ada di bawah, sedang mengalami kesulitan, cobaan, atau boleh dikatakan kegagalan tanda petik, janganlah itu menganggap satu kegagalan. Bangunlah, punyalah semangat, kembalilah bekerja, carilah Tuhan, bangun imanmu, punyalah harapan. Saya yakin itulah waktunya kita akan menerima satu keberhasilan, walaupun tertunda sedikit. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati umat-Mu, mengasihi setiap kami yang tempat ini, supaya setiap kami, Tuhan, boleh hidup
dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan kacamata iman kami, sehingga kami tidak dihancurkan, dikuasai oleh kegagalan. Justru kami akan mengalahkan kegagalan dan mengubahnya menjadi satu keberhasilan. Karena kami tahu kegagalan itu Tuhan bukan sesuatu yang membuat kami hancur, menjauhkan diri daripada Tuhan. Justru sebaliknya, kegagalan membuat kami semakin mencari Tuhan, semakin beriman, dan semakin menambah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau saudara ada punya persoalan, masalah, tantangan, pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Karena sudah begitu banyak orang yang disembuhkan, sudah begitu banyak orang yang sudah ditolong Tuhan, dihiburkan. Saatnya itulah engkau dan saya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang numpangkan tanganmu di dadamu, jadilah pulih, jadilah kuat, biar jiwamu disegarkan kembali oleh Tuhan. Biar Tuhan menjadi terangmu, dan Tuhan membuka jalan dan memberkati engkau. Dan engkau yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.